Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Pada bulan Oktober, ibadah akan berlangsung secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah akan ditayangkan secara live melalui Facebook dan YouTube channel Rock Sorong. Bagi komunitas muda, KGC pada bulan Oktober juga akan ditayangkan secara online setiap hari Sabtu jam 6:30 malam melalui Facebook KGC Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat transfer ke rekening gereja atau dapat menggunakan aplikasi e-money. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut atau dapat langsung ke sekretariat setiap jam kerja. Sekian informasi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Joshua Gunawan, Gembala GBI Rock Mataram. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, selamanya kami kan menyembah-Mu, Tuhan.
surga bumi sujud menyembahmu. Haleluya, Kau Raja kami. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Shalom dan salam damai sejahtera untuk GBI Rock Sorong, buat Pastor Steve, Pastor Vicky dan seluruh leaders yang ada. Hari ini saya bersama dengan Anda semua dan saya percaya Tuhan akan berbicara banyak untuk setiap kita pada hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang selalu merancangkan hal-hal yang mulia di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Walaupun seringkali kami sulit untuk mengerti beberapa hal dalam kehidupan kami, tapi kami percaya firman-Mu itu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kiranya kekuatan kuasa daripada firman-Mu mengubahkan hati dan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka. Sehingga hidup kami diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberikan kepada kami mujizat, Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan Tuhan yang membaharui kekuatan kami seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang gembala di GBI Rock Mataram. Saya sudah pernah bersama dengan Anda beberapa tahun yang lalu. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya boleh share firman Tuhan pada hari ini. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah Walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ada di bulan movement, ya, bergerak dari generasi kepada generasi, dari angkatan kepada angkatan, di mana Tuhan akan menyatakan keperkasaan dan perbuatannya yang ajaib di tengah umatnya, di tengah setiap kita. Hari ini saya akan kupas satu ayat yang legend saya katakan, karena semua orang sudah mendengar ayat firman Tuhan ini, ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Saya ajak kita semua untuk baca bersama-sama dengan suara keras, ya, sebab iman timbul dari pendengaran oleh karena firman Kristus. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada beberapa hal yang menarik di sini, dikatakan di awal, kita tahu sekarang. Sekarang, ya, firman Tuhan berkata kebenaran yang kita ketahui, yang kita kenal dengan baik, itu akan memerdekakan kita. Hari-hari ini ada banyak ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terjadi. Sudah cukup lama, hampir 7 bulan pandemi COVID ini, dan orang bertanya kenapa masih belum berlalu, dan begitu melelahkan dan begitu menyusahkan, ya. Saya percaya kalau kita mengerti segala sesuatu tentang apa itu COVID dan bagaimana cara kita mengantisipasi supaya COVID ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan lebih merasa aman, ya. Nah, demikian pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kita tahu sekarang. Ini dibutuhkan satu kesadaran yang penuh untuk kita bisa berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan memberikan kepada kita sebuah penawaran yang sangat menarik. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan setiap orang percaya untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat setiap kita. Yes, ini sesuatu hal yang menggairahkan. Kalau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Apa yang kita gak pernah bayangkan, Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan punya level yang berbeda dengan pemahaman manusia. Semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu jauh melampaui apa yang manusia dapat pikirkan dan dapat bayangkan. Nah, kita kembali, yang pertama adalah our God is God of covenant. Tuhan perjanjian, ya. Nah, kita harus sadar sekarang, kita nggak bisa mengalami hal-hal yang supranatural seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan ikut campur, Tuhan tolong kita, Tuhan lepaskan kita, Tuhan berikan hikmat buat setiap kita. Sehingga apa yang sulit untuk kita pahami, hal-hal yang mungkin mustahil buat kita bisa mengerti dengan baik dan kita bisa mengalaminya. Perjanjian dengan Tuhan adalah langkah awal kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, tentunya saya katakan selalu saya memberikan sebuah pemahaman begini. Dunia menawarkan segala sesuatu buat kita, tetapi sorga juga menawarkan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Penting bagi setiap kita untuk mengerti lebih dulu, sadar sepenuhnya bahwa tawaran yang diberikan oleh Tuhan dari sorga ini jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari semua penawaran yang terbaik yang dunia bisa berikan buat setiap kita.
Kalau kita tidak sadar hal ini, maka kita mudah untuk lari kembali ke Mesir. Kita mudah untuk lari kembali kepada dosa. Waktu kita berhadapan dengan situasi sulit, waktu kita berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan kita, dan kita mulai lelah karena kita berdoa dan doa kita belum dijawab. Apa yang terjadi saudara? Kita mudah lari kembali kompromi dengan dunia. Kita mesti tahu sekarang bahwa pertolongan hanya boleh datang dari satu pihak, yaitu dari pihak Tuhan. Amin. Bisa setuju dengan saya? Ya. Nah, di sini dikatakan kesadaran ini penting. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gak mungkin. Ya, harus membuat satu perjanjian di awal saya katakan. Dan Mazmur 25 ayat 14 di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Karib, intim. Tidak ada border, tidak ada batasan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Betapa indahnya kalau seandainya kita bayangkan ya, kita punya koran. Beritanya berita besok. Selalu koran yang kita baca adalah berita kemarin. Atau mungkin sebagian, kalau korannya terbit sore, sebagian berita pagi masih bisa ditampilkan di sana. Tuhan berkata begini, aku akan memberitahukan kepadamu masa depanmu. Bahwa masa depanmu gilang gemilang di dalam aku, kata Tuhan. Tapi tentunya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Tanpa bergaul karib, tanpa kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam level mengenal perjanjian Tuhan dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Di sini dikatakan yang berikutnya adalah Allah turut bekerja. Di dalam bahasa asli dikatakan di sana sunerge. Sunerge dari kata sunergeo. Sun artinya bersama-sama, ergon artinya sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus. Jadi bekerja bersama dengan Tuhan ini bukan hanya untuk 1 minggu, 1 bulan, bukan. Tetapi sampai kepada kekekalan. Siapkah Anda? Kalau Anda siap, Anda akan bisa mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Walk with God. Karena Tuhan katakan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Sayangnya seringkali di dalam perjanjian yang kudus, perjanjian yang menguntungkan buat setiap kita ini, sangat menguntungkan buat orang percaya. Ya, kita justru salah konsep. Seringkali kita berpikir begini, biar Tuhan aja yang melakukan segala sesuatu. Dan kita cuma cukup berdoa, kita cukup tinggal di rumah, dan segala sesuatu yang baik itu datang dalam kehidupan kita. Kita gak boleh berjeri lelah, kita gak boleh kerja banting tulang, dan semuanya yang baik akan datang kepada kita. No. Selalu ada aturan, ya. Tuhan bekerja sesuai dengan bagiannya. Dan gereja Tuhan, saudara dan saya, bekerja sesuai dengan panggilan kita. Tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Anda bisa bayangkan manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang sangat terbatas. Kemudian Tuhan yang tidak terbatas ikut campur dalam kehidupan setiap kita. How amazing, begitu luar biasa sekali. Sekali lagi saya katakan, siapkah Anda untuk memulai mengikat perjanjian dengan Tuhan? Untuk bergaul karib dengan Tuhan? Disinilah baru kemudian kita bisa mulai bekerja sama. Allah bersama dengan umatnya. Allah bersama dengan setiap kita. Berikutnya di sana dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kebaikan? Semua ingin mengalami hal-hal yang baik tentunya, ya. Kita sehat, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kita dicukupkan untuk makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Bahkan sampai masa kekekalan pun Tuhan menjanjikan penyertaannya hebat buat setiap kita. Yang dimaksudkan dengan kebaikan ini adalah agathos. Agathos artinya adalah good constitution atau good or good nature. Sesuatu yang nature, hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan pernah taruh dalam kehidupan Adam sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Nah, kebaikan yang tertinggi yang saya pelajari, yang saya renungkan, apa sih kebaikan, apa sih? Sakit sembuh, miskin kaya, ya, tidak mampu kemudian dipromosikan Tuhan. Kita merasa bahwa itu semua adalah kebaikan. Bukan. Itu memang beberapa itu adalah kebaikan, tetapi itu bukan the highest goodness, God's goodness dalam kehidupan setiap kita. Kebaikan yang paling luar biasa yang saya pribadi selalu katakan adalah bahwa saya ingin dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wow.
saya jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. How come? Bagaimana mungkin? Ini mungkin mimpi di siang hari bolong. Tentunya saya katakan, kalau Roh Allah bekerja membentuk kita dan kita mengizinkan Roh Tuhan untuk membentuk dan memproses kehidupan kita, karakter kita yang jahat dihancurkan, kita diberikan karakter yang baru lewat proses. Saya percaya Tuhan, keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Roma 8 ayat 29 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya, ada kata dari semula. Jadi saudara dan saya ini adalah bukan produk gagal. Saudara dan saya adalah produk yang mulia di tangan Tuhan. Cuman untuk kita mencapai ya end produk kita tentunya harus lewat proses. Kalau saudara lihat barang-barang yang ada di sekitar saudara, produk-produk yang begitu luar biasa, TV, kulkas dan sebagainya, Anda bisa menemukan apa? Ya, itu nggak langsung tiba-tiba jadi kulkas kan, tidak langsung jadi TV kan, tidak langsung jadi kamera, jadi handphone, enggak, harus lewat proses, harus digabung dengan komponen-komponen yang lain sampai membentuk satu bentuk handphone yang canggih yang saudara gunakan hari-hari ini, yang berfungsi dengan baik. Nah, kita melihat di sini di Roma 8 ayat 29 sana dikatakan kita dipilih dari semula dan juga kita ditentukannya dari semula untuk apa saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi leader, dia menjadi pattern, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh yang baik buat setiap kita. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yes, why not? Ya, bersyukurlah. Itu rancangan Tuhan, kebaikan the highest goodness, kebaikan yang tertinggi yang saudara harus kejar dalam kehidupan ini. Jangan hanya mengejar materi yang satu kali bisa dimakan ngengat, karat dan lain sebagainya. Jangan hanya mengejar kebahagiaan dalam rumah tangga atau comfort zone yang satu kali akan hilang. Hari-hari ini saudara lihat, apakah mereka bisa tetap tenang dalam kondisi pandemi COVID? Orang-orang kaya pun mereka panik hari-hari ini. Mereka bingung, mereka cari obat. Ya, saya baca beberapa resensi ya, orang-orang yang mengirimkan lewat WhatsApp dan mereka katakan begini, sampai orang-orang kaya itu siap membayar sampai miliaran untuk bisa mendapatkan vaksin supaya mereka pasti terlepas dari semua efek pandemik COVID-19 ini saudara. Tetapi belum ditemukan virus yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah mereka. Hanya ada satu pribadi yang sanggup menyelesaikan semua masalah manusia di muka bumi ini, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup masa depan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mau membawa kita bersama-sama dengan Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bertolak belakang saudara. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau kita ngotot berjalan dengan pengertian kita sendiri, ngotot berjalan dengan rancangan kita, dengan mimpi-mimpi kita, kita jauh terpisah dari kesempurnaan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Haleluya. Kita melihat beberapa hamba-hamba Tuhan. Saya berikan contoh Ayub. Ayub adalah tokoh yang sangat fenomenal. Ayub adalah orang yang dikatakan saleh hidupnya. Tinggal di tanah Uz. Dan Tuhan sendiri berkata kepada iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Dia adalah seorang hamba yang saleh. Dan Tuhan memberkati dia dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Keluarga yang baik, yang berbahagia. Semua tidak ada cacatnya dalam kehidupan Ayub. Sampai kemudian iblis mulai berkata kepada Tuhan, berikan aku izin supaya aku bisa engkau angkat pagar perlindungan itu, supaya aku bisa sentuh dia, supaya aku bisa ambil hartanya, supaya aku bisa ganggu dia. Dan kita lihat apakah dia masih tetap menghormati Tuhan atau tidak. Make it short aja. Ya, kita lihat Tuhan izinkan pagar perlindungan itu diangkat untuk harta kekayaannya, untuk keluarganya. What happened? Iblis nggak buang waktu. Kadang-kadang saya bilang begini loh, iblis itu nggak suka nunda-nunda. Dia dikasih kesempatan sama Tuhan, dia segera. Anak Tuhan dikasih kesempatan yang luar biasa, masih membeli, berlambat-lambat, masih terlalu banyak pertimbangan. Kembali ke cerita ini, kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Dia segera habisi semua harta kekayaan
dari Ayub dalam satu hari. Hewan ternak dia, ada yang disambar oleh belerang, ya ada api turun dari langit, kemudian ada yang dirampas, dirampok dan sebagainya, sampai sisa satu orang penjaga kambing dombanya yang kembali kepada Ayub dalam keadaan terluka parah dan berkata, Tuhan, semua harta, semua hewan ternak kita habis diambil. Saudara, itu sesuatu hal yang memukul Ayub seharusnya. Bukankah dia saleh? Kenapa dia harus menderita? Bukankah dia orang yang baik sampai Tuhan promosikan? Kenapa hidupnya menjadi semakin menurun dan bukan menaik seperti kata firman Tuhan? Saya lihat, nggak cukup sampai di situ. Oke lah, kehilangan harta. Harta masih bisa dicari. Saudara, Anda melihat 10 orang anak dari Ayub sudah dewasa, butuh waktu berapa puluh tahun untuk membuat anak-anak ini menjadi dewasa. Mereka mati secara bersama-sama. Waktu mereka adakan pesta dalam sebuah rumah. Saya percaya rumah yang dibangun oleh Ayub pasti rumah yang mewah, rumah yang megah, konstruksinya pasti bagus. Ya, tapi dikatakan angin itu biasanya selalu dari timur ke barat, utara ke selatan. Ini kali ini, ya, ini setan memang kreatif. Dan dikatakan dia tiup dari 4 penjuru sehingga robohlah rumah itu ke bagian tengah, saudara. Dan semua anak-anak Ayub 10 orang mati, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Waktu berita ini disampaikan oleh pengawas daripada anak-anak ini, dan dikatakan apa yang terjadi, saudara? Pasti hancur hati daripada Ayub. Istri daripada Ayub hampir gila dikatakan, sampai mengutuki, berkata kepada suaminya, kutuki Allah. Allah apa yang kamu sembah, yang kamu sungguh-sungguh kepadanya dan berlaku seperti ini kepada kamu? Bapak Ibu Saudara, kebaikan seperti apa? Bukankah Allah itu baik? Yes. Tapi bagaimana kalau kejadian seperti Ayub terjadi dalam kehidupan setiap kita? Kita mungkin berdoa supaya kita dihindari dari sakit penyakit, justru kita sakit. Kita berdoa supaya belalang pelahap, pengerip, pelompat, pindahan diusir dari kehidupan kita, justru mereka rame-rame datang dan mereka makan habis semua apa yang kita miliki. Kita lihat Ayub, apakah Ayub menghujat Tuhan? Di sana dikatakan, apa kita mau terima yang baik saja dari Tuhan? Ayub tidak berbuat dosa. Keren banget, saudara. Saya nggak mau cerita langsung karena ini sesi khusus tentang Ayub. Cuman saya ingin memberikan penggambaran. Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, bahkan kemudian dia menderita penyakit barah, penyakit kulit yang langka, yang mungkin tidak ada obatnya sama sekali. Kulitnya melepuh, meleleh sampai hancur, saudara. Dan itu sakitnya sampai ke tulang. Apa yang dilakukan Ayub untuk mengurangi rasa gatal dan pedih serta sakitnya nih? Sampai dia pecahkan botol dengan beling, dengan dia garuk semua. Anda bisa bayangkan. Sakit. Ya, saudara, tangan kita normal gini kena beling pasti akan terluka dan merasa sakit, saudara. Tapi dia lakukan itu kenapa? Karena sakit dari penyakit kulitnya itu jauh lebih terasa menyakitkan daripada dia gunakan beling itu. Sakit yang luar biasa, tapi dia tidak mati-mati. Karena Tuhan berkata kepada iblis, jangan sentuh nyawanya. Anda bisa bayangkan, dan itu bukan sebulan, itu bukan 2 bulan, hampir 3 tahun dikatakan. Dia ada dalam keadaan penderitaan, dia duduk di lantai, konglomerat, menjadi pesakitan seperti itu. Kalau dia bisa memilih, dia katakan, kalau aku bisa memilih, aku tidak mau dilahirkan dari rahim ibuku. Kalau aku harus seperti ini. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang bisa kita terima dengan nalar kita. Terus kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana kebaikanmu? Kalau engkau bilang engkau baik, kenapa ini semua terjadi? Kalau engkau berkata bahwa engkau mengasihi kami, kenapa keluarga kami seperti ini? Kenapa keadaanku seperti ini? Dengar baik-baik. Satu waktu, dan kemudian Ayub bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia argumentasi dengan Tuhan. Dan di sana dikatakan waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia mengerti dan dia berkata, Tuhan, ampuni aku karena aku sudah berdosa dengan bibirku. Aku tidak percaya kepada engkau yang begitu baik. Dan kemudian waktu dia mengampuni sahabat-sahabatnya, provokator-provokator yang ada dalam kehidupan dia, dia ampuni itu semua. Yang terjadi kemudian Tuhan pulihkan. Anda bisa bayangkan. Saya percaya tidak ada satu orang ahli kecantikan, ya, dokter bedah kulit, bedah kecantikan yang bisa operasi kondisi tubuh Ayub pada waktu itu. Kalau saudara baca dari ujung kepalanya, dari batok kepalanya sampai kakinya, semuanya itu sudah borok, berbau busuk, dan sudah habis mungkin sisa tulang-tulang. Gak ada yang bisa sembuhkan kecuali Allah, saudara dan saya. Dan di sana dikatakan bagaimana Tuhan sentuh hidup daripada tubuh daripada Ayub, dan Ayub kemudian katakan pulih kembali, tidak ada lagi sakit, dan kulitnya yang hancur menjadi halus seperti kulit bayi. Wow. Apa yang Allah, saudara dan saya tidak bisa lakukan? Semua dia bisa lakukan dalam kehidupan ini.
Asal kita percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat kebaikan ini, saudara. Kebaikan yang tidak baik mungkin menurut kita. Kita punya pemikiran begini, Allah kalau engkau baik, engkau harus berkati aku begini, harus begini, kita yang atur Tuhan. Seringkali semua bertolak belakang, seperti dikatakan, rancanganmu dengan rancanganku beda, jauh seperti langit dengan bumi. Pemikiranmu beda dengan aku. Disinilah kita harus belajar, untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God. Kita harus trust in God, 100%. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, di sana dikatakan kemudian yang berikutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kasih tanpa syarat, agape dari Tuhan. Siap gak kita masuk di dalam level God's love? Bukan kasih yang meminta imbalan, kasih yang berharap balasan dalam kehidupan ini. Buat kita selalu berkata begini, kalau Tuhan baik saya akan baik. Bukankah firman Tuhan berkata kalau kamu buat baik kepada orang-orang yang baik kepada kamu, kamu sudah dapat upahnya. Tapi kalau kamu bisa lakukan buat baik buat orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu melakukannya untuk Tuhan. Kasih seperti inilah yang Tuhan mau. Dalam kehidupan kita hari-hari ini ada banyak orang, para pencemooh, orang-orang yang menghina kita, yang merendahkan kita dan sebagainya, orang yang bullying kita, baik secara fisik, verbal maupun non-verbal, saudara. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bersikap? Apakah kita akan emosi dan kita akan marah dan kemudian kita membalas? Di sini dikatakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita belajar seperti Yesus mengasihi. Seperti itulah kasih kita kepada Tuhan. Luar biasa. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Catat sekali lagi, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, equal, sama dengan itu, mengasihi Tuhan. Dan kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu, komunitasmu, gembalamu, orang-orang yang kau gembalakan semua seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih inilah yang Tuhan mau ada dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja sama dengan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang terakhir, yang keempat adalah yang terpanggil, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara, satu hal, kalau kita bisa dipanggil untuk bisa menjadi hamba Allah, ini adalah satu kemurahan yang lebih daripada hidup. Ini saya tanamkan dalam hidup saya, saudara. Ada banyak godaan, ada banyak tawaran datang dalam kehidupan saya. Selalu saya bilang gini, boleh menjadi hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan yang paling mulia dalam kehidupan saya. Saya dipanggil untuk menjadi direktur dari satu perusahaan, itu baik, tapi itu kalah mulia dibanding saya dipercaya untuk dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita bergerak terus, saudara, movement. Ya, dari generasi kepada generasi, dari langkah kepada langkah, hari lepas hari, Allah terus bekerja untuk menyempurnakan panggilannya yang mulia dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi, bukan berdasarkan perbuatan saudara dan saya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sejak, bahkan sebelum permulaan zaman. How amazing, luar biasa, saudara. Saudara dan saya ini dipanggil dengan panggilan kudus. Hati-hati dengan kehidupan kita. Mari kita jaga God's holiness dalam kehidupan kita. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Amin. Saudara percaya? Saudara ingin merasakan kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupan kita? Kita mesti menghormati apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau terus kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Dikatakan, sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
umat kepunyaan Allah sendiri yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita nggak lagi tinggal di dalam kegelapan. Kita dibawa kepada terang yang ajaib. Saudara dan saya menjadi anak-anak terang yang menerangi kegelapan daripada dunia ini. Disinilah Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Waktu engkau dihina oleh orang, waktu engkau disepelekan oleh orang, waktu engkau tidak dipedulikan oleh orang lain. Dengar, Allah tetap bersama dengan hidup setiap kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sebagai Bapa tidak pernah melupakan anak-anaknya. Saudara dan saya terpelihara dengan sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Apalagi yang harus kita takutkan dan kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Haleluya. Siapkah Anda untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari anugerah kepada anugerah? Roma 8 ayat 28 berkata, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, good or bad, baik maupun buruk. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, keserupaan dengan Allah. Bagi mereka, bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang melakukan tugas panggilan kita dengan cinta, tanpa rasa terpaksa. Dan kita lakukan ini dengan sukacita. Tuhan yang melihat itu semua. Dan dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita kembali kepada rencana Allah, kepada panggilan kita masing-masing. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi wirausahawan, menjadi pengusaha di dunia marketplace, saya mesti ingatkan dunia marketplace adalah dunia rohani saudara dan saya. Itu bukan dunia sekuler, caranya juga harus sesuai dengan rencana Allah. Cara mengelola bisnisnya juga harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara dari iblis atau dari kegelapan. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita merepresentasikan terang kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat buat GBI Rock Sorong, seluruh jemaat, seluruh tim leader. Tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berkata, walk with me, berjalan bersama dengan aku sampai kesudahan zaman. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersekutu di dalam kematian maupun di dalam kebangkitan Kristus. Karena firman Tuhan berkata begini, kalau engkau bersekutu di dalam kematian Kristus, kita mematikan semua keinginan dunia ini. Kita menghilangkan, menyingkirkan semua keinginan dosa ini dari hati dan pikiran setiap kita. Maka kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kau ajaib dan kau luar biasa. Ku tahu Allah bekerja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku tahu Allah bekerja. Ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja. Ku tahu Allah bekerja. Ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja untuk kebaikan kita, orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau memanggil setiap kami untuk melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau ada di dalam kehidupan setiap kami. Engkau bukan di luar kami. Engkau adalah mentor, Engkau adalah coach, Engkau adalah Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan dari dalam untuk setiap kami, sehingga kami semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau yang memampukan setiap kami. Biarlah kuasa persekutuan, perjanjian covenant ini terjadi atas kehidupan gereja-Mu, atas setiap kami. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Cover your people. Jaga lindungi Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu dengan kasih setia dan anugerah-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum Dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, percayakan engkau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan setiap kita. Semua kelemahan diganti dengan kekuatan, kutuk diganti dengan berkat, kematian diganti dengan kehidupan, sakit penyakit diganti dengan kesembuhan. Biarlah kuasa ini bekerja dalam kehidupan setiap kita. Bahkan yang berdosa diampuni, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, percayakan engkau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawanmu, mari kita mau bersyukur. Haleluya Tuhan. Semua baik Tuhan. Semua baik. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nyanyikan sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tetap adalah Allah yang baik, yang sempurna. Bapak Ibu saudara, seluruh jemaat, seluruh leader GBI Rock Sorong, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat Tuhan, biarlah anugerah-Mu, kekuatan-Mu Kau curahkan atas seluruh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa buat Pastor Steve Retraubun, buat ibu dan seluruh keluarga, buat seluruh pekerja, buat semua
jemaat ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan yang lemah imannya mendapatkan kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kau dan Tuhan mengangkat kehidupanmu. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupanmu dan Tuhan akan membuat kau menjadi berhasil dan kau beruntung. Tuhan memberkati engkau secara pribadi, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati profesimu, Tuhan memberkati pendidikan semua yang kau kerjakan, bahkan pelayananmu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kau. Mulai hari ini kau akan berjalan terus makin lama makin kuat menuju Allah di Sion. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.